Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati S, LPTK Universitas Negeri Padang, NIM 2541130, instansi sekolah MTS DDI Baru, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia. Pada hari ini, tanggal 25 Agustus 2025, saya akan melakukan tugas uji kinerja dan mengajar di kelas 9 pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Demikianlah perkenalan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ketua kelasnya silahkan disiapkan. Sa'id, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terlebih dahulu saya ingin mengabsen kalian. Dengarkan namanya baik-baik ya. Oke. Langsung saja, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada nggak yang sakit? Oke, tidak ada yang sakit? Oke, alhamdulillah ya. Kemudian karena hadir semua dari 20 orang ya, di kelas kalian ini di kelas 9E, lebih afdolnya dan lebih menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam diri kita akan menyanyikan lagu wajib nasional secara bersama-sama, apalagi ini berkaitan dengan bulan Agustus ya. Oke, untuk itu kepada anak-anakku sekalian disilakan untuk berdiri. Kondaknya silakan. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Hiduplah Oke, disilakan duduk kembali. Nah, saya mau bertanya kepada kalian semua, materi kemarin tentang apa? Dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, pada tumbuhannya materi yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk di materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke. Nah, yang saya mau tanyakan, perubahan apa yang terjadi pada kalian di waktu masa SD hingga sekarang? Siapa yang bisa jawab? Oke, silakan. Perubahan fisik. Kemudian perubahan apa lagi? Ya, silakan. Perubahan berat badan. Oke, berikan aplaus dulu yang meriah untuk temannya. Nah, pertanyaannya lagi kemudian, mengapa berat badannya seseorang tingginya itu bisa berbeda-beda? Karena dipengaruhi oleh apa? Pertumbuhan dan perkembangan pada manusianya. Oke, betul sekali ya. Dan pada hari ini kalian ada pada masa MTS atau SMP sederajat ya. Nah, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diri kalian? Misalnya kalau perempuan sudah mengalami yang namanya pubertas.
Nah, perubahan apa yang terjadi biasanya kalau perempuan? Balik. Menstruasi. Kalau pada laki-laki, apa perubahan apa yang terjadi pada diri kalian laki-laki? Pada masa kalian memasuki masa pubertas atau pada masa sekarang ini? Tumbuh jagung atau rambut-rambut yang ada di mukanya. Oke ya? Nah, sehingga pada hari ini pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu tujuan pembelajaran yang harus kita capai, kita perhatikan di atas. Siswa dapat mengetahui pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia melalui literatur dengan tepat. Kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan berdasarkan tahapan usia manusia melalui kajian literatur dengan tepat. Ketiga, tujuan pembelajarannya, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui kajian literatur. Keempat, siswa dapat menunjukkan sikap peduli dan bertanggung jawab terhadap perubahan yang terjadi dalam diri sendiri maupun orang lain seiring pertumbuhan dan perkembangan manusia melalui kajian literatur dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Oke? Dan untuk itu saya menginstruksikan kepada anakku sekalian sesuai dengan kelompoknya yang kemarin, silakan bergabung sama teman kelompoknya masing-masing. Oke, karena kalian sudah bergabung sama teman kelompoknya masing-masing. Nah, terlebih dahulu coba perhatikan di atas papan tulis. Nah, tadi kan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia yang kita jelaskan. Nah, Ibu akan memberikan gambaran tentang pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya ukuran tubuh seperti tinggi dan berat badan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif. Apa itu kuantitatif? Dapat diukur. Itu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu adalah proses menuju kedewasaan pada manusia. Fungsi-fungsi organ itu dan psikologisnya itu sudah berfungsi dan dia sifatnya kualitatif, tidak dapat diukur dengan angka. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita menyimak video secara seksama, terlebih dahulu perhatikan ada LKPD yang Ibu akan bagikan per kelompok, dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini itu akan dijawab melalui penayangan video di atas. Jadi simak baik-baik videonya ya. Oke, terlebih dahulu isi kelasnya, anggotanya, dan kelompoknya. Oke, ini silakan lihat baik. Oke, ini LKPD-nya Hasan dan kawan-kawan. Oke, ini ya LKPD-nya, nanti disimak videonya baik-baik. Ini LKPD-nya. Oke, untuk itu silakan simak video yang ada di atas papan tulis. Kita akan belajar bersama tentang materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kembalikan semangatnya anak-anakku sekalian dulu. Kalau Ibu bilang up, kalian berdiri. Kalau Ibu bilang N, kalian setengah berdiri. Kalau Ibu bilang down, kalian duduk. Perhatian? Perhatian? Oke, berikan aplaus untuk kalian semua. Oke, pada hari ini untuk menjawab LKPD ini itu berdasarkan tontonan kalian mengenai video yang Ibu sajikan. Jadi untuk menjawab LKPD ini silakan ditulis kelasnya, kelompoknya, anggota-anggotanya ya.
Oke, bagaimana? Sudah selesai pengerjaannya? Oke, langsung saja ya yang presentasi. Ya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan terlebih dahulu hasil pengerjaannya. Ya, semuanya naik di sini. Dan anak-anakku sekalian yang kelompok lain, silakan siapkan pertanyaannya ya. Ya, disilakan. Ya, Salsabila. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kajian kami dari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kenapa pertumbuhan pada manusia terjadi? Karena adanya peningkatan pada tubuh. Baik, kepada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, bagaimanakah perbedaan ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana perbedaan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan terjadi perubahan fisik, peningkatan jumlah sel. Perkembangan terjadinya kerjasama organ, reproduksi, dan adanya proses kedewasaan. Bagaimana jawaban kalian? Apakah diterima atau tidak? Ya, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum. Oke, berikan aplaus yang meriah kepada penanya kita pada hari ini. Demikian dari penjelasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk kelompok 1 duduk. Oke, silakan kelompok 2 untuk naik presentasi. Kelompok 2 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akan mempresentasikan hasil terbaru. Perbedaan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dengan angka. Dalam presentasi dari kami ada yang ingin bertanya. Oke, silakan kelompok 3. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami mencari jawabannya. Oke. Pada usia remaja berakhir, tahun pada masa Oke, nampaknya kelompok 3 sudah menerima jawaban dari kelompok 2. Silakan tutup. sekian presentasi dan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah untuk penampilan kelompok 2. Oke, sampai di sesi ini kita sudah presentasi semua dari kelompok 1 sampai kelompok 4, dan nampaknya pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu kalian sudah mengetahui semuanya, dimana kalau pertumbuhan itu bersifat apa? Kuantitatif, yang ditandai dengan dia bisa mengendalikan emosi, kematangan fisiknya, dan emosionalnya ya. Oke, apakah ada yang dari kalian bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Oke, silakan Salsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menyimpulkan tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan adalah perubahan yang dapat diukur secara fisik, sedangkan perkembangan mencakup kemampuan sikap dan perilaku. Oke, berikan aplaus dulu untuk mereka temannya ya.
Perhatikan slide yang di atas ya. Nampaknya tahapan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Ya, perhatikan baik-baik pertumbuhan dan perkembangan manusia ini tahapannya, nak. Masa bayi 0 sampai 2 tahun, kemudian masa anak-anak 3 sampai 8 tahun, masa remaja 9 sampai 15 tahun, masa dewasa 30 sampai 60 tahun, dan masa lansia kalau sudah masuk sudah lansia itu maksimal 75 tahun itu lansia nih. Nah, coba perhatikan anak-anakku sekalian, di masa bayi, fertilisasi manusia terjadi di dalam tubuh wanita. Setelah fertilisasi, maka sel akan berubah menjadi zigot yang siap berkembang. Zigot melakukan pembelahan secara terus-menerus melalui proses pembelahan sel yang dinamakan mitosis. Ketika zigot berada di fase morula, sel terus membelah hingga terbentuk rongga yang disebut dengan fase blastula. Sel kemudian memasuki fase gastrula dan kemudian berkembang menjadi embrio. Nah, sebelum bayi keluar dalam tubuh atau dalam kandungan ibu kalian, itu ada dibilang masa prenatal. Di mana masa tahapannya itu sebelum dia keluar ada pembentukan zigot, kemudian embrio, kemudian fetus ke janin, dan lahirlah bayinya. Nah, ada yang dikatakan dengan masa prenatal trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Kalau trimester pertama dari 1 minggu sampai 12 minggu atau 3 bulan, itu masa kehamilannya orang tua kita atau ibu kita. Nah, kemudian trimester kedua, apa nih yang tumbuh? Kuku, rambut, itu yang tumbuh. Nah, kemudian trimester ketiga, sudah mulai berfungsi organ-organmu, misalnya jantung dalam perutnya ibumu, itu di trimester ketiga atau dari 7 bulan sampai 9 bulan. Oke, di masa anak-anak, kemampuan motorik kasar dan motorik halusnya, koordinasi juga sudah berkembang, rasa ingin tahunya juga sangat tinggi, dan kemampuan mentalnya juga sangat berkembang pesat. Oke, kemudian masa remaja seperti sekarang yang kalian alami ini masa remaja, masa pubertasnya nih kalian. Jadi kalian harus bisa mengendalikan emosi, jangan terlalu terjerumus dalam cinta. Nah, ini dia tanda-tandanya. Coba perhatikan gambarnya di atas. Kalau pada perempuan tumbuhnya rambut diketeak, kalau sudah masuk masa remaja. Payudara membesar, panggul membesar, tumbuhnya rambut di kemaluan atau di vaginanya kalian. Kemudian organ reproduksi sudah melalui periode menstruasi. Pada laki-laki, perhatikan laki-laki, tumbuhnya rambut di bagian wajah. Kemudian suara yang membesar dan tumbuhnya jakung, tumbuhnya rambut di keteak, dan tumbuhnya rambut di kemaluannya. Oke? Nah, kemudian masa dewasa. Ternyata perlu kalian ketahui bahwasannya ada yang dikatakan dengan masa dewasa awal, masa dewasa tengah, dan masa dewasa akhir. So sweetnya masa lansia ya. Ini masa lansia yang neneknya yang 75 tahun ke atas. Masa lansia atau lanjut usia adalah tahapan akhir dari siklus kehidupan manusia. Pada masa ini fungsi fisik dan mental mulai mengalami penurunan secara alami karena proses penuaan. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi seperti yang dikatakan tadi kelompok 3, faktor internal dari dalam tubuh, genetik atau keturunan, hormon, dan jenis kelamin. Kemudian faktor eksternalnya yaitu dari lingkungan, itu ada nutrisi. Itu penambahan nutrisi. Kalau nutrisimu bagus, itu mempengaruhi daya tinggi kamu. Kalau pola makanmu bagus, itu mempengaruhi juga. Kenapa kemudian tadi kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya tidak sama rata tingginya? Ada yang pendek, ada yang tinggi. Itu hormon yang berperan. Atau faktor genetiknya. Nah, itu faktor eksternal, suhu. 37 derajat Celcius itu suhu optimal untuk perkembangan kita. Sinar matahari juga mempengaruhi vitamin D. Dari jam 9 sampai jam 10 itu vitamin D untuk bagi kalian pertumbuhan dan perkembangannya baik. Aktivitas fisik, sering olahraga kalau mau tinggi. Yang mau jadi polwan, polisi, silakan untuk terus berolahraga. Nah, sampai kita di tahap kuis, ada 5 pertanyaan nanti untuk mengasah pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Oke, perhatikan baik-baik di atas.
untuk menjawab kuisnya. Silakan cekatan untuk menjawab ya. Oke, jawab. Tunggu dulu. Siapa? Jawab apa? C, C, B, B. Oke, jadi saya tulis di sini ya, kelompok 1 C, 2. Perhatikan dulu baik-baik. Soalnya C. Apa kamu? C. Oke, kita coba ya. A, B, C. Ini ya. Oke. Nomor kedua, silakan simak. Apa jawabannya? Apa ayo? Ya, kelompok 3 jawab A. Kemudian kelompok lain jawab B. Apa kamu kelompok 2? A. Kelompok 4 cepat. A juga. Oke, kita coba ya. Apa ini? Dijawab yang paling banyak. A. Oke. Oke, kita ini ya. 1, 2, 3. Siapa yang salah? Siapa yang benar? Oke. Kalau ini ya 3. Bagaimana kelompok 1 ya? Lanjut lagi. Ya, silakan dijawab. Apa mau jawabannya? Oke, C, jawabnya kelompok 3, C juga. Kamu C, kelompok 1, C. Oke, kita coba ya. 1, 2. Oh, salah semua. Perhatikan lagi di atas. Ya, ayo. Salah semua. Faktor keturunan atau genetik? A, B, A. Oke, kita jawab yang banyak ya. Apa kamu? Ini D. A. Oke, kita jawab yang banyak ya. Apakah dia betul? Faktor keturunan atau genetik termasuk dalam faktor titik-titik yang pengaruhi tumbuhan. Oke, betul. Satu lagi. Apa jawabannya kalian? Angkat tangan, angkat. Baca dulu baik-baik. Ini adalah artikelnya, baru baca pertanyaannya. Silahkan. Kelompok 3 apa lagi? Kamu nak? Ayo. Kelompok 4, jangan tidur. Baca baik-baik. Jangan ikut-ikutan, belum tentu benar. C. Kelompok cepat 4. Ya, cepat Mina. Kelompok ini jawabannya C. 4. Oke, angkat semua dulu, semuanya angkat jawabannya. Kita coba. 1, yang Edi dicoba di. Oke, 1, 2, 1. Angkat.
Oke deh. Nampaknya yang salah kelompok 1, yang lainnya benar. Oke, yang unggul itu kelompok 3. Oke, berikan aplaus. Oke, baik. Bagaimana kuisnya? Seru tidak kuisnya? Oke, pada hari ini usai sudah perjumpaan kita pada hari ini anak-anakku sekalian. Kelompok 3 menjawab tadi yang unggul, kemudian disusul oleh kelompok 2, kemudian kelompok 4 dan kelompok 1. Berikan aplaus untuk kita semua. Dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari minggu depan kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Oke, minggu lalu kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Hari ini pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan minggu depan akan dipelajari tentang hewan. Oke, sekian untuk hari ini anak-anakku sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dan salam semangat bagi kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.